Malam ini kamu tidak perlu menyelesaikan apapun, tidak perlu memahami segalanya, tidak perlu menarik kesimpulan atau mengatur hidupmu sebelum menutup mata. Hari telah berakhir, dan bersamanya, beban yang kamu pikul dalam pikiran juga boleh berakhir. Stoikisme mengingatkan kita pada sesuatu yang sederhana namun mendalam. Malam tidak diciptakan untuk berjuang, melainkan untuk melepaskan. Bukan untuk mengulangi kesalahan, mengantisipasi masalah, atau menuntut jawaban yang hanya milik esok hari. Saat ini, satu-satunya hal yang diperlukan adalah berada di sini, bernapas, ada. Dalam ruang ini, kamu akan belajar melepaskan hari tanpa rasa bersalah, memahami bahwa tidak ada yang mengejarmu ketika kamu berhenti, bahwa masa lalu telah beristirahat, bahwa hari ini sudah cukup, dan bahwa tubuh tahu kapan saatnya untuk mengendur. Ini bukan tentang memaksakan tidur, tetapi tentang membiarkannya datang saat pikiran berhenti melawan. Setiap pelajaran yang akan kamu dengarkan malam ini adalah ajakan untuk mematikan penilaian, melepaskan kendali, mengingat bahwa tidak semuanya mendesak, dan bahwa beristirahat juga adalah tindakan kebijaksanaan. Jika pikiranmu lelah, kamu berada di tempat yang tepat. Kamu tidak perlu melakukan apapun lagi. Tinggallah, dengarkan, dan biarkan ketenangan melakukan apa yang selalu ia kuasai. Malam merawat, keheningan menopang, dan tidur kali ini bisa menjadi dalam dan damai. Pelajaran pertama, lepaskan hari ini. Hari telah berakhir. Segala yang terjadi adalah milik masa lalu terdekat, bahkan yang masih bergema dalam pikiranmu. Tidak ada yang perlu kamu selesaikan sekarang. Tidak ada yang membutuhkan jawaban mendesak saat ini. Tubuh mengetahuinya, malam memahaminya, dan kamu juga bisa mengizinkan dirimu untuk mengakuinya. Melepaskan hari bukan berarti menyerah, melainkan beristirahat. Itu berarti menerima bahwa kamu telah melakukan yang terbaik dengan apa yang kamu miliki, dengan energi yang menyertaimu, dan dengan kejernihan yang tersedia saat itu. Terkadang pikiran terus mengulangi adegan, kata-kata yang terucap, kesunyian yang menyakitkan, keputusan yang bisa berbeda. Namun mengulangi hari dalam pikiran tidak memperbaikinya, hanya memperpanjangnya. Dan hari itu tidak perlu terus bersamamu. Ia sudah menjalankan fungsinya. Setiap pengalaman, bahkan yang paling tidak nyaman, telah meninggalkan pelajarannya. Tidak perlu membawanya sekarang. Malam tidak meminta penjelasan, hanya kehadiran. Lepaskan beban dari apa yang tidak berjalan sesuai harapan. Lepaskan tuntutan untuk menjadi sempurna. Tidak ada yang sempurna, dan itu tidak pernah diperlukan. Hidup tidak dijalani untuk memenuhi ideal yang kaku. Hidup dijalani untuk belajar, menyesuaikan diri, terus berjalan. Hari ini kamu melangkah, bahkan jika tidak kamu sadari. Terkadang melangkah berarti sekadar bertahan, tetap berdiri sampai di sini. Dan itu juga berarti izinkan dirimu meninggalkan hari di tempatnya, bukan di dada, bukan di napas, bukan dalam istirahatmu. Tinggalkan di luar, seperti sepatu yang dilepas saat masuk ke rumah. Kamu tidak membutuhkannya untuk tidur. Kamu juga tidak memerlukan kekhawatiran, perbandingan, atau rasa bersalah. Tidak satu pun dari itu menemani istirahatmu. Malam adalah ruang aman di mana kamu tidak perlu membuktikan apapun. Setiap pikiran yang muncul bisa berlalu seperti awan yang bergerak lambat. Tidak perlu mendorongnya atau berdebat dengannya. Cukup akuilah dan biarkan ia melanjutkan perjalanannya. Pikiran belajar dengan lembut ketika tidak dituntut untuk diam, melainkan diberi izin. Izin untuk tenang perlahan, izin untuk memperlambat ritme, izin untuk tidak memiliki semua jawaban. Sekarang ingatlah, esok tidak dibangun dari kelelahan, melainkan dari istirahat. Melepaskan hari adalah tindakan kebijaksanaan. Itu berarti percaya bahwa kehidupan terus berjalan bahkan ketika kamu tidur. Dunia tidak berhenti jika kamu menutup mata. Segalanya terus berjalan, dan kamu juga bisa mengizinkan dirimu untuk berhenti. Ada hal-hal yang tidak terselesaikan hari ini, dan itu tidak apa. Tidak semuanya harus dituntaskan dalam satu hari. Beberapa jawaban datang seiring waktu, yang lain berhenti penting.
Ketenangan lahir ketika kamu menerima bahwa kamu tidak perlu membawa semuanya sekaligus. Malam ini bukan untuk menyelesaikan, melainkan untuk melepaskan. Rasakan tubuh berterima kasih saat kamu melepas ketegangan. Bahu bisa beristirahat, rahang bisa mengendur, napas bisa melambat. Kamu tidak perlu memaksakan apapun. Istirahat datang ketika tidak dikejar, ketika kamu menyerah pada momen saat ini dengan kebaikan. Lepaskan hari seperti daun yang telah jatuh dari pohon, siklusnya telah selesai. Ia tidak perlu kembali ke ranting. Kamu juga tidak perlu kembali secara mental ke setiap momen. Hormati yang telah dijalani dengan memberi ruang untuk yang akan datang. Istirahat bukan jeda yang sia-sia, melainkan persiapan yang sunyi. Malam ini, pilihlah kedamaian. Pilih untuk tidak membawa hari ke tempat tidur. Pilih untuk percaya bahwa esok akan ada cahaya baru, peluang baru, dan pikiran yang lebih jernih. Sekarang istirahatlah. Hari sudah boleh pergi. Kamu bisa tetap tenang. Pelajaran kedua. Tidak ada yang mengejarmu. Tidak ada yang mengejarmu. Meskipun kadang terasa demikian, meskipun pikiran membuatmu percaya ada sesuatu di belakangmu yang menunggu untuk menangkap begitu kewaspadaanmu turun, kebenarannya lebih sederhana dan lebih baik. Tidak ada yang mengejar langkahmu. Yang membebani bukan di luar, melainkan dalam pikiran yang berulang saat tubuh sudah butuh istirahat. Dan pikiran itu tidak punya kaki, tidak bisa mengejarmu jika kamu memutuskan untuk berhenti. Seringkali kelelahan menyamar sebagai ancaman, hari yang panjang, kekhawatiran yang menumpuk, emosi yang tak terungkap menciptakan sensasi urgensi, seolah sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Tapi saat ini kamu aman. Pada detik ini tidak ada bahaya, tidak ada yang harus diselesaikan segera. Malam bukan medan perang, melainkan tempat perlindungan. Pikiran membawa gambar masa lalu dan mencampurnya dengan ketakutan akan masa depan, menciptakan ilusi bahwa sesuatu datang untukmu. Tapi amati dengan tenang. Apa yang terjadi sudah berakhir. Apa yang mungkin terjadi belum ada. Dan kamu di sini, bernapas, ditopang oleh momen ini, yang tidak menuntut apapun darimu. Ketika kamu memahami ini, tubuh mulai rileks tanpa usaha. Kamu tidak perlu lari dari pikiranmu. Kamu juga tidak perlu mengawasinya. Mereka muncul karena terbiasa melakukannya, bukan karena ancaman nyata. Kamu bisa melihatnya lewat seperti melihat jalan dari jendela. Mereka ada di sana, tapi tidak menyeret, mendorong, atau memaksamu untuk mengikutinya. Kamu memutuskan untuk diam. Tidak ada yang mengejarmu ketika kamu menerima untuk berhenti. Sensasi dikejar lahir dari gerakan konstan, dari tidak mengizinkan dirimu berhenti. Tapi sekarang berbeda. Sekarang kamu memilih untuk tinggal, memilih untuk istirahat, dan dengan melakukannya, kamu menemukan bahwa tidak ada langkah di belakangmu, hanya keheningan. Bahkan yang paling kamu khawatirkan kehilangan kekuatan saat kamu melihatnya tanpa perlawanan. Masalah tidak tumbuh dalam keheningan, mereka tumbuh dalam pergulatan internal. Saat kamu berhenti berlari secara mental, segalanya menjadi lebih kecil, lebih tertangani, lebih jauh. Bukan karena hilang, melainkan karena berhenti memenuhi semua ruang. Malam ini bukan untuk mempersiapkan diri, bukan untuk waspada, bukan untuk mengantisipasi. Ini untuk melepas baju zirah tak kasat mata yang kamu kenakan sepanjang hari. Tidak ada yang menilaikanmu sekarang. Tidak ada yang menuntut jawaban. Tidak ada target yang harus dicapai saat ini. Hanya ada izin untuk beristirahat. Tidak ada yang mengejarmu ketika kamu percaya bahwa kamu bisa menurunkan kewaspadaan. Tubuh tahu cara melakukannya. Ia telah beristirahat sebelumnya, berkali-kali. Setiap malam adalah bukti sunyi bahwa hidup tidak runtuh saat kamu menutup mata. Sebaliknya, ia menyusun ulang, menata diri, menyeimbangkan. Jika kegelisahan muncul, jangan dorong. Dengarkan seperti mendengar suara dari jauh. Ia tidak butuh perhatian penuh, hanya pengakuan. Lalu kamu bisa melepaskannya. Tidak ada urgensi, tidak ada ancaman, tidak ada pengejaran. Ingatlah ini dengan lembut. Kamu tidak terlambat untuk apapun. Kamu tidak gagal sekarang.
Tidak ada yang harus kamu capai sebelum tidur. Istirahat tidak perlu diraih, melainkan diizinkan. Dan ketika kamu mengizinkan dirimu beristirahat, kamu menemukan bahwa ketakutan kehilangan kekuatan karena tidak ada lagi yang bisa didorongnya. Tidak ada yang mengejarmu dalam keheningan. Tidak ada yang mengejarmu saat kamu memilih ketenangan. Malam ini kamu bisa tinggal di sini, di ruang tenang ini, di mana segalanya baik-baik saja apa adanya. Bernapaslah, istirahatlah. Tidak ada yang di belakangmu. Hanya ada keheningan yang menopang. Pelajaran ketiga, masa lalu beristirahat. Masa lalu juga perlu beristirahat. Ia tidak diciptakan untuk terus-menerus dibawa atau diulang setiap malam dalam pikiran. Ia sudah menjalankan fungsinya. Setiap pengalaman yang dijalani, setiap kesalahan, pencapaian, momen sulit atau bahagia telah meninggalkan bekasnya. Ia tidak perlu terus berbicara sekarang. Masa lalu tidak meminta perhatian konstan, hanya pemahaman dan istirahat. Seringkali kita merasa jika melepaskan masa lalu, sesuatu akan hilang. Kita pikir mengingat adalah cara melindungi diri, belajar, tidak mengulangi. Tapi ada perbedaan mendalam antara belajar dan membawa. Belajar adalah mengintegrasikan, mengizinkan pengalaman menjadi kebijaksanaan sunyi. Membawa adalah menghidupkan kembali, membuka luka yang sedang menutup, menghalangi pikiran menemukan ketenangan. Malam ini masa lalu bisa beristirahat. Ia tidak perlu ditinjau ulang, tidak perlu dikoreksi. Tidak ada yang akan kamu ubah dengan berpikir sekarang. Dan itu bukan kekalahan, melainkan kelegaan. Masa lalu sudah lengkap, bahkan dengan bagian-bagiannya yang tidak sempurna. Ia tidak lagi bergantung padamu, tidak lagi butuh energimu. Terkadang masa lalu muncul seperti hakim yang keras, mengingatkanmu pada apa yang kamu lakukan, yang tidak kamu lakukan, yang kamu ucapkan atau diamkan. Tapi hakim itu hanya ada dalam pikiran yang lelah. Pada kenyataannya, masa lalu tidak menuduh, mengejar, atau menuntut. Ia hanya ada di sana, diam, menunggu untuk ditinggalkan dalam damai. Saat kamu berhenti melawannya, ia menjadi lebih ringan, lebih jauh, lebih sunyi. Izinkan dirimu melepaskan adegan-adegan yang sudah berakhir. Kamu tidak perlu kembali ke sana untuk tidur lebih baik esok hari. Kamu tidak perlu menghukum diri untuk menjadi lebih baik. Transformasi sejati lahir dari istirahat, bukan penyesalan. Saat pikiran beristirahat, hati menjadi lembut dan tubuh pulih. Masa lalu beristirahat ketika kamu memilih untuk hadir, bukan dengan mendorongnya, tapi dengan berhenti memberinya makan. Setiap kali kamu kembali ke momen ini, kamu mengurangi kekuatan apa yang telah terjadi. Kamu tidak menyangkal sejarahmu, kamu menghormatinya dengan tidak membiarkannya merampas kedamaianmu. Ingatlah, bahkan hari-hari tersulit pun telah melewati malam seperti ini, dan kamu bertahan, belajar, terus melangkah. Itu bukti cukup bahwa kamu tidak perlu menghidupkannya kembali untuk maju. Masa lalu telah menyelesaikan tugasnya denganmu. Malam ini bukan untuk memahami segalanya, bukan untuk menutup siklus secara mental, melainkan untuk beristirahat. Istirahat juga menyembuhkan, juga menata, juga memungkinkan apa yang masih sakit untuk menata diri dengan lembut, tanpa tekanan. Bayangkan masa lalu sebagai tempat jauh yang tidak perlu kamu kunjungi sekarang. Ia ada di sana, utuh, tidak bergerak. Ia tidak akan pergi jika tidak kamu kunjungi malam ini. Ia tidak akan hilang jika tidak kamu pikirkan. Kamu bisa percaya pada itu. Kamu bisa membiarkannya beristirahat sementara kamu melakukan hal yang sama. Tubuh berterima kasih saat pikiran berhenti bepergian ke belakang. Napas menjadi lebih dalam, dada lebih ringan, pikiran lebih lambat. Kamu tidak perlu memaksakan proses ini, cukup izinkan. Izinkan masa lalu tinggal di tempatnya. Malam ini, beri masa lalu izin untuk beristirahat, dan beri dirimu izin untuk melakukan hal yang sama. Esok akan ada waktu untuk mengingat, merenung, belajar. Sekarang hanya ada momen tenang ini di mana tidak ada tuntutan, tidak ada celaan, di mana segalanya bisa dalam ketenangan. Masa lalu beristirahat. Kamu juga bisa beristirahat di sini, sekarang.
dalam damai. Pelajaran keempat. Hari ini cukup. Hari ini cukup. Meskipun pikiran bersikeras melihat lebih jauh, melangkah maju, bertanya-tanya apakah sudah cukup, apakah kamu melakukan yang benar, apakah bisa memberikan lebih, kebenarannya sederhana dan mendalam. Hari ini sudah cukup sebagaimana adanya. Ia tidak perlu tambahan, tidak perlu koreksi. Ia sudah terjadi, dan kamu ada di dalamnya dengan apa yang kamu miliki, dengan dirimu saat itu. Kadang kita berpikir hidup dijalani dengan mengumpulkan hari-hari sempurna, seolah setiap hari harus memenuhi standar tak kasat mata. Tapi hidup nyata tidak bekerja seperti itu. Hidup dibangun dari hari-hari sederhana, kemajuan kecil, jeda yang diperlukan, kesalahan manusiawi. Hari ini tidak harus luar biasa untuk berarti. Ia harus dijalani, dan itulah yang terjadi. Hari ini cukup bahkan jika kamu merasa lelah, ragu, atau tidak mencapai semua yang kamu pikirkan. Nilai sebuah hari tidak diukur dari banyaknya hal yang dilakukan, melainkan dari fakta sederhana bahwa kamu hadir, bernapas, terus melangkah dengan caramu. Itu sudah cukup. Pikiran sering mengatakan bahwa esok kamu harus mengompensasi, harus melakukan yang terbaik, tidak bisa mengizinkan dirimu istirahat karena belum mencapai sesuatu. Tapi suara itu tidak memahami istirahat atau keseimbangan. Kamu bisa memahaminya sekarang. Hari ini bukan latihan untuk esok. Hari ini adalah bagian lengkap dari hidupmu dan telah menjalankan fungsinya. Izinkan dirimu mengakui bahwa kamu tidak perlu membawa ekspektasi ke malam hari. Kamu tidak perlu menilai-nilaimu sebelum tidur. Kamu tidak harus membenarkan kelelahanmu. Tubuh tidak istirahat ketika merasa dihakimi. Ia istirahat ketika merasa diterima. Dan malam ini kamu bisa menerima dirimu apa adanya. Hari ini cukup karena membawamu sampai di sini, sampai momen tenang ini, sampai jeda ini. Semua yang harus terjadi telah terjadi. Yang tidak terjadi tidak ditakdirkan untuk hari ini, dan itu tidak apa. Hidup tidak salah dalam membagi waktunya. Kadang kita lupa bahwa tidak melakukan juga cukup, bahwa istirahat bukan kehilangan hari, melainkan menyelesaikannya. Sehari tidak lengkap karena berakhir tanpa tepuk tangan atau pencapaian besar. Ia lengkap karena berakhir, karena mencapai penutupan alaminya, karena sekarang bisa dilepaskan. Hari ini cukup, bahkan jika ada momen sulit, bahkan jika ada emosi tidak nyaman. Kamu tidak perlu menyelesaikannya sekarang. Mereka tidak perlu hilang agar hari ini sah. Mereka bagian dari jalan, dan jalan tidak selalu mulus, tapi tetap jalan. Saat kamu menerima bahwa hari ini cukup, sesuatu dalam dirimu mengendur. Tuntutan menurun, napas melambat. Tubuh memahami bahwa ia bisa berhenti menahan diri dengan begitu kuat. Tidak ada lagi yang perlu dibuktikan, tidak ada lagi yang perlu dicapai sebelum tidur. Jangan bandingkan dirimu dengan hari lain atau versi dirimu yang lain. Hari ini tidak bersaing dengan siapapun. Hari ini berdiri sendiri, dan kamu juga begitu. Kamu tidak perlu menjadi lebih untuk pantas beristirahat. Kamu tidak perlu memperbaiki diri sekarang. Kamu tidak perlu memikirkan esok. Malam ini biarkan hari menutup dengan bermartabat, tanpa celaan, tanpa evaluasi keras, tanpa daftar mental. Bersyukurlah jika mau, atas sedikit atau banyak, dan jika tidak, cukup izinkan keheningan melakukan tugasnya. Keheningan juga menyempurnakan hari. Hari ini cukup karena hidup tidak memintamu sempurna, ia meminta kehadiran. Dan kamu ada di sini, dengan caramu, dengan kekuatan nyatamu. Itu sudah cukup. Sekarang kamu bisa istirahat dengan tenang. Esok akan menjadi hari lain dengan ritme dan kemungkinannya sendiri. Tapi itu bukan urusanmu sekarang. Sekarang hanya ada momen ini di mana tidak ada yang kurang. Hari ini cukup, dan kamu juga cukup. Pelajaran kelima. Matikan penilaian. Mematikan penilaian adalah salah satu tindakan paling sunyi dan membebaskan yang bisa kamu lakukan sebelum tidur. Sepanjang hari, pikiran hampir tanpa henti menilai. Mengevaluasi apa yang kamu lakukan, yang tidak kamu lakukan, bagaimana kamu bertindak, bagaimana orang lain berbicara, bagaimana seharusnya segala sesuatu. Penilaian konstan ini melelahkan lebih dari aktivitas fisik apapun. Dan sekarang, dalam momen ini,
Tidak perlu lagi dipertahankan. Penilaian muncul sebagai suara yang merasa tahu segalanya. Ia mengatakan apa yang baik dan buruk, siapa gagal dan berhasil, apa yang seharusnya berbeda. Tapi suara itu tidak mencari kedamaian, ia mencari kendali, dan kendali tidak pernah istirahat. Saat penilaian menyala, pikiran tidak berhenti. Karena itu, malam ini kamu bisa mengizinkan dirimu mematikannya tanpa rasa takut. Mematikan penilaian bukan berarti menyangkal yang dijalani atau membenarkan segalanya. Itu berarti berhenti membawa kebutuhan untuk melabeli setiap hal. Tidak semuanya perlu dianalisis sekarang. Tidak semuanya butuh kesimpulan. Ada waktu untuk memahami dan waktu untuk istirahat. Ini adalah waktu untuk istirahat. Mungkin hari ini kamu menghakimi diri dengan keras. Mungkin kamu lebih memaafkan orang lain daripada dirimu sendiri. Itu terjadi ketika kita lupa bahwa kita juga manusia, juga sedang belajar. Penilaian internal seringkali yang paling kejam karena tidak berhenti. Tapi kamu bisa menghentikannya sekarang dengan lembut, tanpa perlawanan. Perhatikan bagaimana tubuh merespons saat kamu berhenti menilai. Otot-otot rileks, napas menjadi lebih dalam, dada terasa kurang sesak. Penilaian menegangkan, penerimaan mengendurkan. Dan kamu tidak perlu meyakinkan dirimu akan apapun, cukup izinkan segala sesuatu sebagaimana adanya saat ini. Matikan penilaian atas harimu. Ia tidak baik atau buruk, ia nyata. Ia adalah apa adanya, dan itu cukup. Matikan penilaian atas pikiranmu. Mereka tidak benar atau salah, mereka hanya muncul. Matikan penilaian atas emosimu. Mereka tidak salah karena ada. Mereka hanya sedang berlalu. Banyak kegelisahan bertahan hanya karena penilaian memberinya makan. Saat kamu berhenti menilai, mereka kehilangan kekuatan. Mereka menjadi sekadar sensasi, kenangan jauh, pikiran tanpa beban. Kamu tidak perlu mendorongnya keluar. Cukup berhenti mengevaluasinya. Malam ini kamu tidak perlu menjadi orang yang lebih baik. Kamu tidak perlu belajar pelajaran lagi. Kamu tidak perlu mengoreksi diri. Istirahat bukan hadiah karena berperilaku baik. Ia adalah kebutuhan alami. Bahkan hari-hari tidak sempurna pantas beristirahat. Bahkan kamu, apa adanya sekarang. Penilaian sering mengatakan bahwa kamu belum melakukan cukup, bahwa kamu tidak cukup, bahwa seharusnya kamu berbeda. Tapi suara itu bukan kebenaran. Itu hanya kebiasaan, dan kebiasaan bisa dijeda. Tidak perlu menghilangkannya selamanya. Cukup matikan untuk sekarang. Bayangkan penilaian sebagai cahaya terang yang menyala sepanjang hari. Ia telah menjalankan fungsinya. Sekarang kamu bisa mematikannya. Ruangan tidak menjadi gelap. Ia menjadi remang-remang yang tenang. Di ruang lembut itu, tubuh menemukan ketenangan dan pikiran menjadi hening. Jangan nilai dirimu karena tidak bisa cepat tidur. Jangan nilai dirimu karena berpikir. Jangan nilai dirimu karena merasa. Setiap penilaian tambahan hanya beban lain yang tidak perlu. Malam ini kamu tidak perlu berbeda. Kamu hanya perlu ada. Saat kamu mematikan penilaian, sesuatu yang lebih baik muncul. Pemahaman sunyi, kemungkinan untuk beristirahat tanpa penjelasan, kedamaian yang tidak bergantung pada melakukan segalanya dengan benar. Izinkan malam ini menjadi ruang tanpa evaluasi, ruang di mana tidak ada yang harus disetujui atau ditolak. Segalanya bisa sebagaimana adanya, dan kamu juga begitu. Matikan penilaian. Biarkan keheningan mengurus sisanya. Sekarang tidak ada yang perlu diukur, dikoreksi, atau dibuktikan. Hanya ada istirahat menantimu dengan tenang, sabar, lembut. Pelajaran ke-6. Jangan bawa esok hari. Esok belum ada. Namun seringkali kamu membawanya seolah sudah di sini, seolah sudah membebani, seolah sudah menuntut jawaban. Pikiran melangkah maju, membayangkan skenario, mengulangi tugas, mengantisipasi masalah, membangun kekhawatiran yang belum berbentuk nyata. Kebiasaan ini melelahkan dalam-dalam. Karena itu, malam ini kamu bisa memilih untuk tidak membawa esok. Tidak membawa esok bukan berarti tidak bertanggung jawab. Itu kebijaksanaan.
Itu memahami bahwa masa depan tidak ditopang oleh ketegangan, melainkan kejernihan, dan kejernihan lahir dari istirahat. Saat kamu membawa beban yang akan datang ke tempat tidur, tubuh tidak bisa rileks karena merasa masih harus bekerja. Tapi sekarang tidak ada yang perlu dipersiapkan, tidak ada yang perlu diselesaikan sebelum tidur. Esok akan memiliki momen, energi, dan ritmenya sendiri. Ia tidak perlu kamu antisipasi sekarang. Ia tidak perlu kamu latih secara mental. Ia tidak butuh kelelahanmu. Kamu juga tidak perlu menghidupinya sebelum waktunya. Hidup tidak dimajukan. Ia dijalani selangkah demi selangkah. Perhatikan bagaimana pikiran mencoba melangkah maju. Ia melakukannya karena kebiasaan, bukan kebutuhan. Ia merasa berpikir melindungimu, tapi berpikir tanpa henti tidak melindungi. Ia melelahkan. Dan kelelahan tidak memperbaiki esok. Ia hanya membuatnya lebih berat bahkan sebelum tiba. Malam ini kamu bisa meninggalkan esok di tempatnya. Di luar momen ini, di luar napasmu, di luar istirahatmu. Esok tidak tersinggung jika tidak kamu pikirkan. Ia tidak hilang, tidak lenyap. Ia akan ada saat kamu membuka mata dengan kemungkinan baru dan pikiran lebih jernih. Jika sekarang kamu beristirahat, jangan bawa keputusan yang belum diminta. Jangan bawa percakapan yang belum ada. Jangan bawa kesalahan yang belum terjadi. Pikiran menciptakan masa depan imajiner lalu bereaksi seolah nyata. Tapi saat ini mereka tidak nyata. Tubuh butuh sinyal jelas untuk rileks. Salah satunya adalah berhenti mengantisipasi. Saat kamu melepaskan esok, tubuh memahami bahwa ia bisa menurunkan kewaspadaan. Napas melambat, dada melunak, pikiran kehilangan urgensi. Tidak membawa esok juga tindakan percaya. Percaya bahwa kamu akan tahu cara merespons ketika waktunya tiba. Percaya bahwa kamu tidak perlu menyelesaikan segalanya untuk beristirahat. Percaya pada dirimu. Bahkan dalam versimu yang lelah. Bahkan di hari-hari sulitmu. Kadang kita merasa jika melepaskan esok, sesuatu akan salah. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Saat beristirahat, kamu merespons lebih baik. Saat melepaskan, kamu melihat lebih jelas. Saat tidak membawa, kamu berjalan lebih ringan. Esok tidak dibangun dari ketegangan, melainkan dari kehadiran. Malam ini kamu tidak perlu merencanakan, mengatur, atau mengantisipasi. Esok tidak membutuhkanmu sekarang. Satu-satunya hal yang diminta adalah berada di sini, dalam ketenangan ini, di mana tidak ada tuntutan, tidak ada jam internal yang menandai urgensi. Jika muncul pikiran tentang yang akan datang, jangan lawan. Akuilah dan biarkan berlalu. Ia tidak butuh perhatian lama, tidak butuh solusi. Ia hanya butuh izin untuk pergi. Setiap kali kamu kembali ke momen ini, kamu melepas sedikit lagi beban. Jangan bawa esok seolah kewajiban segera. Jangan ubah menjadi kekhawatiran yang dipercepat. Beri ia ruang yang pantas dan beri dirimu istirahat yang kamu butuhkan. Esok akan lebih mudah dijalani jika malam ini ringan. Izinkan dirimu menutup hari tanpa membawa masa depan. Izinkan dirimu beristirahat tanpa penjelasan. Izinkan dirimu percaya bahwa ketika esok tiba, kamu akan sampai bersamanya, bukan sebelumnya, bukan sekarang. Malam ini, letakkan esok dalam jeda. Biarkan ia menunggu dengan tenang. Kamu tidak perlu menahannya. Cukup istirahat di sini sekarang, tanpa beban, tanpa tergesa. Pelajaran ketujuh, tubuh tahu jauh sebelum pikiran. Ia tahu kapan saatnya berhenti, kapan butuh istirahat, kapan sesuatu terlalu berat. Ia mengetahuinya melalui kelelahan, ketegangan, napas pendek, keheningan yang meminta jeda. Tapi seringkali kita tidak mendengarkannya. Kita terus mendorong, menuntut, berpikir pikiran harus mengendalikan. Malam ini kamu bisa melakukan sesuatu yang berbeda. Kamu bisa percaya bahwa tubuh tahu. Tubuh tidak bernalar seperti pikiran. Ia tidak menganalisis atau menilai. Ia hanya merespons. Merespons apa yang dirasakan, dibawa, dibutuhkan. Saat lelah, itu bukan kelemahan, melainkan informasi. Saat merasa berat, itu sinyal. Tubuh tidak salah saat meminta istirahat.
Ia hanya berbicara dalam bahasa yang lebih jujur. Sepanjang hari, tubuh menahan lebih banyak dari yang kamu sadari. Postur, emosi, kekhawatiran, kata-kata yang tak terucap, ketegangan yang menumpuk. Ia melakukannya dalam sunyi, tanpa mengeluh, menunggu saat akhirnya bisa melepaskan. Malam adalah saat itu. Tubuh mengenali keheningan sebagai izin. Kamu tidak perlu memberitahu tubuh cara beristirahat. Kamu tidak perlu memaksanya rileks. Ia tahu caranya jika tidak kamu halangi. Ia tahu memperlambat detak jantung, memperdalam napas, mengendurkan otot sedikit demi sedikit. Tugasmu sekarang hanya tidak mengganggu, tidak menuntutnya berfungsi saat yang dibutuhkan adalah beristirahat. Kadang pikiran tidak percaya, merasa jika kendali dilepas sesuatu akan hilang. Tapi tubuh telah tidur ribuan kali sebelumnya, menyembuhkan luka, memulihkan energi, menemukan keseimbangan tanpa instruksi detail. Tubuh tahu kembali tenang saat merasa aman. Mendengarkan tubuh tidak butuh usaha, butuh perhatian lembut. Merasakan berat tubuh yang bersandar, sentuhan dengan permukaan tempatmu beristirahat, napas yang masuk dan keluar tanpa diubah. Dalam gerakan sederhana itu, tubuh mengenali bahwa ia bisa melepaskan. Tubuh tidak hidup di masa lalu atau masa depan. Ia hidup di sini. Karena itu, saat kamu percaya padanya, kamu kembali ke saat ini. Pikiran bisa datang dan pergi, tapi tubuh tetap. Dan dalam kehadiran itu ada stabilitas, perlindungan, ketenangan. Mungkin hari ini tubuh lelah membawa emosi yang bukan miliknya. Mungkin menyimpan ketegangan yang tidak sempat dilepaskan sepanjang hari. Itu tidak apa. Ia tidak perlu dihakimi karena itu. Ia hanya butuh ruang, butuh tidak dituntut lebih, butuh ditemani dengan sabar. Tubuh tahu ketika kekhawatiran sudah terlalu berat. Ia menunjukkannya melalui punggung kaku, leher tegang, perut sesak. Bukan untuk menghukummu, melainkan memberitahu. Malam ini kamu bisa merespons dengan baik. Berhenti membawa secara mental apa yang tubuh tidak lagi ingin tahan. Tidak perlu memahami segalanya untuk beristirahat. Tidak perlu menyelesaikan apapun. Tubuh tidak menunggu solusi. Ia menunggu izin. Izin untuk mengendur, masuk ke ritme lebih lambat, melepaskan apa yang ditahannya. Saat kamu percaya pada tubuh, sesuatu menata diri dari dalam. Napas menjadi lebih dalam tanpa kamu cari. Pikiran kehilangan intensitas. Tidur mendekat tanpa tekanan. Semua terjadi alami karena memang begitu selalu. Tubuh tahu kapan malam tiba. Ia mengenali keheningan, kegelapan, sunyi. Ia siap beristirahat. Kamu tidak perlu meyakinkannya. Cukup jangan ganggu dengan tuntutan, urgensi, pikiran berulang. Malam ini biarkan tubuh melakukan yang ia tahu. Biarkan ia mengurus istirahat. Kamu bisa melepas kewaspadaan, kendali, kebutuhan untuk memahami. Tubuh tahu merawatmu, bahkan ketika kamu tidak melakukan apapun. Percayalah pada kebijaksanaan sunyi itu. Percaya kamu tidak perlu mendorong istirahat. Percaya tubuh menemukan jalannya saat diizinkan. Sekarang kamu bisa tinggal di sini, merasakan, bernapas tanpa tergesa. Tubuh tahu, dan malam ini kamu bisa beristirahat dalam kepastian itu. Pelajaran ke-8. Ketenangan tidak bisa dipaksakan. Ketenangan tidak datang saat dikejar, tidak muncul saat dituntut atau saat kamu mencoba membuatnya dengan paksa. Ketenangan pemalu. Ia mendekat perlahan dan menjauh saat merasakan tekanan. Karena itu, semakin kamu coba tenang, semakin jauh ia terasa. Malam ini kamu tidak perlu memaksakan apapun. Ketenangan tidak dipaksakan, ia diizinkan. Seringkali pikiran merasa harus melakukan sesuatu untuk menenangkan diri. Mengendalikan pikiran, mengatur emosi, meredam kebisingan internal. Tapi upaya konstan itu sendiri adalah bentuk ketegangan lain. Seperti mencoba menenangkan air yang terguncang dengan memukulnya menggunakan tangan. Ia justru makin terguncang. Ketenangan muncul saat kamu berhenti campur tangan. Tidak apa jika saat ini kamu tidak merasa tenang. Itu bukan kesalahan atau kegagalan. Itu hanya titik tepat di mana kamu berada. Dan titik itu juga sah.
Ketenangan tidak menuntut keadaan sebelumnya, tidak meminta persiapan. Ia bisa datang bahkan saat ada kegelisahan, asalkan tidak kamu tolak. Memaksakan ketenangan sering lahir dari rasa takut, takut merasa, takut pikiran meluap, takut emosi tidak nyaman, takut istirahat tidak datang. Tapi merasa tidak berbahaya. Berpikir bukan ancaman. Yang melelahkan bukan apa yang muncul, melainkan pergulatan konstan untuk menghilangkannya. Malam ini kamu tidak perlu menenangkan diri, tidak perlu meyakinkan dirimu akan apapun. Kamu cukup tinggal di sini apa adanya, dengan apa yang ada, dengan apa yang bergerak di dalam. Saat kamu berhenti melawan momen, sesuatu mulai mengendur dengan sendirinya. Ketenangan tidak dipaksakan karena tidak merespons perintah, ia merespons penerimaan. Saat kamu menerima bahwa detik ini cukup, bahwa ia tidak perlu berbeda, tubuh menerima pesan jelas. Tidak ada urgensi, tidak ada bahaya, tidak ada yang perlu dikoreksi sekarang. Perhatikan bagaimana tubuh memahami ini sebelum pikiran. Saat kamu berhenti memaksa, otot mengendur perlahan, napas menata diri sendiri, ritme internal melambat tanpa usaha. Bukan karena kamu melakukan sesuatu dengan benar, melainkan karena berhenti melakukan yang berlebihan. Pikiran terbiasa mendorong, menyelesaikan, mengantisipasi, mengendalikan. Karena itu sulit diam, tapi ia tidak perlu dipaksa diam. Ia hanya perlu tidak diberi makan dengan tuntutan lebih. Setiap pikiran yang muncul bisa tinggal sebentar lalu pergi tanpa kamu kejar. Ketenangan bukan ketiadaan pikiran, ia ketiadaan pergulatan. Itu mengizinkan pikiran bergerak tanpa menyeretmu. Itu tetap berada di tubuh saat pikiran bepergian. Itu mengingatkan bahwa kamu tidak perlu mengikuti setiap ide yang muncul. Jangan hakimi dirimu karena belum merasa tenang. Penghakiman itu adalah bentuk tekanan lain, dan tekanan menjauhkan yang kamu inginkan. Ketenangan tidak datang saat kamu mengevaluasi diri. Ia datang saat kamu memperlakukan diri dengan baik. Malam ini kamu bisa memberi diri izin untuk tidak mencapai apapun, tidak mencapai keadaan khusus, tidak memenuhi harapan internal. Istirahat tidak butuh pikiran sempurna. Ia butuh pikiran yang berhenti menuntut diri. Ketenangan datang saat sistem internal merasa aman, dan keamanan lahir saat kamu berhenti mendorong diri. Saat kamu berbicara pada diri dengan lembut, saat menerima bahwa tidak perlu mengubah apapun sekarang. Terkadang ketenangan muncul sebagai keheningan mendalam, terkadang sebagai kelegaan kecil, terkadang hanya sedikit berkurangnya ketegangan. Ia tidak selalu hadir dalam bentuk sama, tidak selalu total, dan itu tidak tidak harus begitu. Izinkan ketenangan datang dengan caranya, ritmenya. Jangan panggil, jangan kejar, cukup biarkan ruang terbuka, seperti membuka jendela, dan membiarkan udara masuk saat ia mau. Malam ini bukan tentang berada dalam damai. Ini tentang tidak bertengkar dengan diri sendiri, tidak mendorong diri ke keadaan ideal, tentang tinggal di sini bernapas, ada, tanpa tuntutan. Ketenangan tidak dipaksakan. Ia ditemukan saat kamu berhenti, saat melepaskan kebutuhan mengendalikan bagaimana seharusnya kamu merasa, saat menerima bahwa bahkan kegelisahan bisa beristirahat jika tidak didorong. Tinggallah di sini tanpa tergesa, tanpa target internal, tanpa pergulatan. Ketenangan tahu datang sendiri saat pintu tidak ditutup, dan malam ini kamu bisa membiarkannya terbuka. Pelajaran ke-9. Percayalah pada malam. Malam bukan musuh. Ia tidak datang untuk mengujimu atau menghadapkanmu pada yang tidak terselesaikan. Malam datang untuk merawat, menyelimuti, memperlambat ritme semua yang bergerak sepanjang hari. Mempercayai malam adalah mengizinkan proses alami itu terjadi tanpa perlawanan, tanpa ketakutan, tanpa kewaspadaan konstan. Sejak dulu, malam adalah ruang istirahat. Tubuh mengenalinya, bahkan saat pikiran ragu. Kegelapan melembutkan, keheningan melindungi, keheningan menopang. Tidak ada dalam malam yang meminta usaha, menuntut jawaban. Semuanya mengajak untuk melepaskan. Tapi kadang pikiran tidak percaya. Ia merasa harus tetap waspada,
seolah sesuatu bisa rusak jika rileks. Disitulah ketegangan muncul. Mempercayai malam adalah mengingat bahwa kamu tidak perlu memperhatikan segalanya. Kamu tidak perlu mengawasi pikiranmu, mengendalikan perasaanmu, atau memastikan istirahat datang. Malam tahu melakukan tugasnya. Ia telah melakukannya berulang kali, bahkan saat kamu tidak sadar. Setiap malam sebelumnya adalah buktinya. Pikiran bisa membawa ingatan, gambar, kegelisahan. Ia bisa mencoba memenuhi keheningan. Tapi itu bukan berarti malam gagal. Itu berarti pikiran masih melepaskan hari. Dan itu juga bagian dari proses. Malam tidak kesal dengan kebisingan internal. Ia tidak pergi, tidak sabar. Ia hanya menunggu. Saat kamu percaya pada malam, kamu berhenti melawan momen. Kamu tidak lagi mencoba mempercepat istirahat atau memaksa tidur datang. Kamu pahami bahwa segalanya datang saat harus datang. Tidur tidak merespons tekanan. Ia merespons keamanan. Dan keamanan lahir saat kamu percaya bahwa kamu aman. Malam tidak memintamu baik-baik saja. Ia memintamu ada apa adanya. Lelah, gelisah, banyak pikiran, atau tenang. Tidak ada cara benar melalui malam. Tidak ada keadaan ideal yang harus dicapai. Malam menerima segalanya tanpa menghakimi. Mempercayai malam juga berarti mempercayai tubuhmu, kemampuannya mengatur diri, melepaskan, masuk ke istirahat saat merasa ditemani. Tubuh mendengar keheningan, merasakan kegelapan, mengenali bahwa ia bisa menurunkan kewaspadaan. Ia tidak butuh instruksi rumit. Ia hanya perlu tidak diganggu dengan urgensi tidak perlu. Kadang kamu takut pada malam karena di dalamnya muncul pikiran yang tersembunyi sepanjang hari. Tapi pikiran itu bukan malam. Mereka hanya sisa yang belum dilepaskan. Dan malam tidak memperbesarnya. Ia melembutkannya, mengurangi kekuatannya seiring waktu yang berlahan. Kamu tidak perlu menggunakan malam untuk berpikir lebih. Kamu tidak perlu memahami diri lebih baik sekarang. Kamu tidak perlu menganalisis hidup sebelum tidur. Malam bukan untuk menyelesaikan. Ia untuk menopang, untuk membiarkan apa yang berat menata diri. Mempercayai malam adalah berhenti memandangnya sebagai tantangan. Lihat ia sebagai pelukan sunyi yang tidak menuntut apapun. Ruang di mana kamu tidak perlu produktif, kuat, atau jernih, di mana kamu cukup beristirahat dari menjadi dirimu sejenak. Bahkan jika tidur terlambat, malam tetap bekerja. Istirahat tidak selalu datang sebagai tidur lelap segera. Terkadang ia datang sebagai keheningan, napas lambat, pikiran kurang intens. Semua itu juga istirahat. Semua itu juga berarti. Jangan terburu-buru, jangan lihat waktu, jangan evaluasi bagaimana malammu berjalan. Setiap evaluasi adalah bentuk ketidakpercayaan, dan ketidakpercayaan menjaga pikiran tetap aktif. Malam ini tidak perlu diamati, ia perlu dihuni. Izinkan malam menyelimutimu tanpa perlawanan. Izinkan keheningan melakukan bagiannya. Izinkan tubuh menyerah perlahan. Kamu tidak perlu cepat pergi. Kamu tidak perlu segera lenyap. Kamu bisa tinggal di sini, percaya. Malam tidak akan mengecewakanmu. Ia tidak pernah melakukannya. Ia selalu membawamu ke istirahat dengan satu atau lain cara. Terkadang lembut, terkadang lambat, tapi selalu dengan sabar. Percayalah pada malam seperti kamu percaya pada fajar, meski belum melihatnya. Percaya momen gelap ini tidak kosong. Ia penuh perawatan. Percaya kamu tidak perlu menopang diri sendirian. Malam ini kamu bisa melepas kewaspadaan. Kamu bisa berhenti menunggu sesuatu spesifik. Kamu bisa beristirahat dalam kepastian bahwa malam tahu cara merawatmu. Percayalah pada malam. Biarkan ia melakukan yang selalu ia tahu lakukan. Dan kamu cukup tinggal dalam ketenangan, tanpa usaha, tertopang. Pelajaran ke-10. Beristirahat itu bijaksana. Beristirahat bukan menyerah, bukan meninggalkan, bukan membuang waktu atau tertinggal. Beristirahat adalah bentuk kecerdasan mendalam. Ia mengakui batas alami tubuh dan menghormatinya. Ia memahami bahwa hidup tidak ditopang oleh dorongan konstan, melainkan keseimbangan. Saat kamu memilih beristirahat,
kamu memilih merawat diri, dan itu kebijaksanaan. Lama diajarkan bahwa maju berarti bersikeras, bahwa menjadi lebih baik berarti menuntut lebih, bahwa berhenti adalah kesalahan. Tapi tubuh bercerita lain. Tubuh berkembang saat bergerak dan berhenti bergantian. Tanpa istirahat, segalanya aus. Dengan istirahat, segalanya tertata. Beristirahat tidak menghentikan hidup, ia mempertahankannya. Istirahat tidak perlu izin eksternal. Kamu tidak perlu membenarkannya, tidak perlu pantas mendapatkannya. Ia tidak datang sebagai hadiah, ia datang sebagai kebutuhan. Bahkan hari-hari tidak lengkap butuh istirahat. Bahkan hari-hari membingungkan, bahkan hari-hari di mana kamu merasa belum melakukan cukup. Istirahat tidak mengevaluasi, ia hanya merawat. Beristirahat itu bijaksana karena memungkinkanmu melihat lebih jelas apa yang hari ini terasa berat. Esok bisa terlihat berbeda setelah malam tenang. Yang hari ini tidak terjawab seringkali menata diri sendiri saat kamu berhenti mendorongnya. Pikiran yang beristirahat memahami lebih baik. Hati yang beristirahat merasa lebih lembut. Tubuh tahu ini sejak lama. Karena itu ia lelah, karena itu ia minta jeda. Bukan untuk menghukummu, melainkan melindungimu. Mengabaikan istirahat adalah melawan kebijaksanaan internal itu. Mendengarkannya selaras dengannya. Beristirahat juga tindakan percaya. Percaya tidak semuanya bergantung padamu. Percaya dunia terus berjalan meski kamu berhenti. Percaya kamu tidak perlu menopang segalanya dengan usahamu. Saat beristirahat, kamu melepas kendali sejenak, dan dalam tindakan itu, sesuatu menjadi lebih ringan di dalam. Kadang pikiran menolak istirahat karena takut kehilangan kendali. Ia merasa jika berhenti, sesuatu penting akan terlewat. Tapi yang penting tidak hilang dalam istirahat, justru terpelihara. Istirahat melindungi yang esensial. Beristirahat itu bijaksana karena mengembalikanmu pada dirimu sendiri. Ia mengeluarkanmu dari kebisingan, ketergesaan, tuntutan konstan. Ia mengingatkan bahwa kamu bukan hanya apa yang kamu lakukan, kamu juga apa yang kamu rasakan, napasmu, apa adanya dirimu. Dan itu tidak butuh usaha. Malam ini kamu tidak perlu menggunakan istirahat untuk memperbaiki apapun. Kamu tidak perlu menjadikannya alat. Kamu cukup beristirahat tanpa ekspektasi, tanpa target tersembunyi, tanpa tuntutan internal. Istirahat murni tidak mencari hasil, ia hanya kehadiran. Bahkan jika tidur terlambat, istirahat sudah dimulai saat kamu berhenti mendorong diri, saat melepas urgensi, saat menerima bahwa sekarang tidak perlu melakukan lebih. Tubuh mengenali tindakan itu dan perlahan merespons. Beristirahat itu bijaksana karena mengajarkan hal penting. Tidak semua terselesaikan dengan tindakan, terkadang jawaban terbaik adalah berhenti, bahwa keheningan juga mengubah, bahwa jeda juga maju. Jangan hakimi dirimu karena butuh istirahat. Jangan jadikan itu kelemahan. Istirahat adalah tanda kesadaran, bukan kegagalan. Ia tahu kapan terus dan kapan berhenti. Ia mendengarkan ritme internal, bukan mengabaikannya. Malam ini, istirahatlah tanpa rasa bersalah. Istirahat tanpa memikirkan esok. Istirahat tanpa meninjau hari. Istirahat seperti orang yang percaya sudah melakukan cukup, karena kamu sudah melakukannya. Kamu sampai di sini. Itu cukup. Izinkan tubuh pulih. Izinkan pikiran mengendur. Izinkan keheningan bekerja. Kamu tidak perlu mengawasi istirahat. Kamu tidak perlu mengarahkannya. Cukup temani dengan lembut. Beristirahat itu bijaksana karena mempersiapkanmu tanpa menuntut, merawatmu tanpa meminta apapun, menopangmu bahkan saat kamu tidak bisa lagi menopang diri. Malam ini pilih kebijaksanaan sederhana itu. Pilih untuk tidak mendorong diri lebih lagi. Pilih percaya bahwa istirahat tahu apa yang dilakukannya. Istirahat tanpa tergesa, tanpa beban, tanpa penjelasan. Beristirahat itu bijaksana. Pelajaran ke-12. Keheningan merawat. Keheningan bukan kekosongan. Ia bukan ketiadaan atau kesendirian. Keheningan adalah ruang yang menopang, menyelimuti, melindungi tanpa bersuara. Sepanjang hari,
Segalanya meminta perhatian, jawaban, reaksi. Malam sebaliknya, menawarkan keheningan, dan keheningan itu tidak menuntut apapun. Ia hanya merawat. Kadang kamu takut pada keheningan karena di dalamnya muncul pikiran yang selama kebisingan luput dari perhatian. Tapi keheningan tidak menciptakan pikiran itu. Ia hanya melepas penyamarannya. Dan meski begitu, ia tidak datang menyakitimu. Ia datang memberimu tempat di mana segalanya bisa menurunkan suara, di mana tidak ada yang harus bersaing, di mana kamu tidak perlu merespons. Keheningan merawat karena tidak menghakimi. Ia tidak bertanya bagaimana harimu, apakah kamu sudah melakukan cukup, atau apakah bisa berbeda. Keheningan tidak membandingkan, mengevaluasi, menekan. Ia hanya ada. Dan dalam keberadaannya, ia menawarkan istirahat. Saat keheningan datang, tubuh mengenalinya. Sesuatu mengendur tanpa kamu usahakan. Napas menjadi lebih dalam, ritme internal menurun. Sistem memahami bahwa tidak perlu lagi waspada. Keheningan adalah sinyal keamanan. Kamu tidak perlu memenuhi keheningan dengan pikiran, rencana, atau ingatan. Kamu tidak perlu membela diri darinya. Keheningan tidak datang mengambil apapun. Ia datang mengembalikan ruang. Ruang internal, ruang untuk bernapas, ruang untuk melepaskan. Keheningan merawat bahkan saat pikiran berbicara. Ia tidak perlu segalanya diam untuk menjalankan fungsinya. Meski ada pikiran, keheningan tetap ada menopang dasarnya, seperti danau tenang di bawah permukaan yang masih bergerak sedikit. Kamu tidak perlu sampai ke dasar, cukup tahu itu ada di sana. Banyak luka internal melembut dalam keheningan. Bukan karena dijelaskan, melainkan karena berhenti didorong. Keheningan tidak menganalisis, mengoreksi, menuntut pemahaman. Karena itu ia menyembuhkan dengan cara lain, dengan kehadiran, bukan usaha. Sepanjang hari mungkin kamu harus menahan kata-kata yang tidak terucap, emosi yang tidak ditunjukkan, reaksi yang ditahan. Keheningan malam tidak memintamu mengekspresikan atau menyelesaikannya. Ia hanya menawarkan tempat di mana mereka tidak terlalu berat. Keheningan merawat karena tidak menyerbu, tidak memaksamu melihat apapun, tidak mendorongmu menghadapi apapun. Ia menemani dengan lembut, dan kelembutan itu memungkinkan yang tegang mengendur, yang kaku melunak, yang lelah beristirahat. Jangan samakan keheningan dengan pengabaian. Keheningan tidak meninggalkanmu sendirian, justru ia mengumpulkanmu, menyelimutimu seperti selimut tak kasat mata, mengingatkan bahwa kamu tidak perlu kata-kata untuk baik-baik saja, tidak perlu menjelaskan diri untuk pantas beristirahat. Kadang kamu mencari ketenangan dalam kebisingan, distraksi, pikiran berulang. Tapi ketenangan mendalam hidup dalam keheningan, bukan keheningan yang dipaksakan, melainkan yang diterima. Keheningan yang tidak kamu minta apapun, namun tetap memberimu segalanya. Keheningan merawat saat kamu berhenti melawannya, saat tidak mencoba memenuhinya, saat tidak menafsirkannya sebagai ancaman. Saat itulah ia menjadi baik, menjadi perlindungan, menjadi istirahat. Kamu tidak harus membuat keheningan dalam dirimu. Kamu tidak harus mendiamkan pikiran. Kamu cukup mengizinkan keheningan eksternal hadir. Sisanya menata diri sendiri. Pikiran belajar menurunkan volume saat berhenti merasa diserang. Keheningan tidak ingin mengoreksimu, tidak ingin mengubahmu. Ia menerimamu apa adanya sekarang. Lelah, gelisah, tenang, atau terdistraksi. Tidak ada versi lebih baik yang harus kamu capai untuk masuk ke dalamnya. Kamu sudah diundang. Malam ini biarkan keheningan merawat apa yang tidak lagi bisa kamu tahan. Biarkan ia menopang kelelahan, keraguan, pikiran lambat, emosi lembut, atau intensmu. Kamu tidak perlu membawanya sendirian. Tetaplah dalam keheningan seperti orang yang duduk beristirahat setelah hari panjang, tanpa tergesa, tanpa ekspektasi, tanpa pertanyaan. Keheningan merawat karena tidak pergi, tidak sabar, tidak lelah padamu. Ia selalu siap menopangmu saat kamu memperlambat ritme. Sekarang kamu bisa tinggal di sini, di ruang sunyi ini di mana tidak ada yang mendorongmu, di mana tidak perlu melakukan apapun lagi. Biarkan keheningan bekerja.
Ia tahu merawat. Pelajaran ke-13. Tidak ada yang mendesak sekarang. Meski pikiran mencoba meyakinkanmu sebaliknya, meski muncul pikiran yang berkata, "Jangan lupa, besok kamu harus..." Ini tidak bisa menunggu. Kebenaran momen ini sederhana. Tidak ada yang harus kamu selesaikan malam ini. Urgensi adalah sensasi, bukan kenyataan. Dan sekarang kamu bisa membiarkannya lewat. Urgensi lahir saat pikiran hidup di depan, saat terus-menerus memproyeksikan diri ke yang akan datang, kehilangan kontak dengan apa yang ada. Dan dengan kehilangan kontak itu, segalanya terasa mendesak, penting, segera. Tapi di sini, dalam detik ini, tidak ada yang meminta tindakan, tidak ada yang menuntut jawaban. Tubuh mengetahuinya. Karena itu ia lelah, butuh berhenti. Urgensi menjaga tubuh dalam siaga, seolah sesuatu akan segera terjadi. Tapi sekarang tidak terjadi apa-apa. Sekarang hanya ada keheningan. Dan keheningan itu tidak berbahaya. Ia memulihkan. Banyak kekhawatiran terasa mendesak hanya karena tidak kamu beri ruang untuk beristirahat. Kamu membawanya dari satu pikiran ke lain, dari satu hari ke lain, tanpa mengizinkannya menetap. Tapi saat kamu melihatnya dari ketenangan, mereka kehilangan kekuatan, menjadi lebih kecil, lebih jauh, kurang menuntut. Tidak ada yang mendesak saat kamu pahami bahwa momen ini tidak terulang, tidak kembali, dan tidak diciptakan untuk menyelesaikan masalah, melainkan untuk beristirahat. Jika kamu mencoba menggunakannya untuk berpikir, merencanakan, mengantisipasi, kamu kehilangannya. Dan dengan kehilangannya, kamu juga kehilangan kesempatan mengisi ulang apa yang esok butuhkan energi. Pikiran mungkin mengatakan bahwa jika tidak berpikir sekarang, kamu akan lupa sesuatu penting. Tapi yang penting tidak hilang dalam istirahat. Yang penting lebih terjaga saat kamu beristirahat. Urgensi tidak memperbaiki solusi. Ia hanya mempercepat kelelahan. Tidak ada yang mendesak saat kamu ingat bahwa segalanya punya waktunya. Ada waktu bertindak dan waktu melepaskan, ada waktu memutuskan dan waktu tidur. Mencampur adukkan waktu-waktu itu menciptakan ketegangan tidak perlu. Malam ini milik istirahat, dan istirahat tidak merespons urgensi. Jika muncul pikiran bersikeras, jangan tolak. Akuilah dan biarkan pergi. Ia tidak butuh perhatian segera, tidak butuh jawaban sekarang. Ia bisa menunggu. Segalanya bisa menunggu, bahkan yang tampak penting. Urgensi juga bentuk kendali, upaya memastikan tidak ada yang lepas dari genggaman. Tapi tidak semuanya perlu ada dalam genggamanmu. Sekarang kamu bisa melepaskannya, bisa menopangkannya, bisa membiarkannya diam. Saat kamu melepas urgensi, sesuatu dalam dirimu mengendur, dada melunak, napas memanjang, pikiran melambat. Bukan karena masalah hilang, melainkan karena berhenti mendorongmu. Tidak ada yang mendesak saat kamu aman, dan sekarang kamu aman. Kamu di sini, beristirahat, mengizinkan jeda. Itu cukup untuk momen ini. Jangan tuntut dirimu jernih sekarang. Jangan tuntut keputusan, solusi. Semua itu milik momen lain dalam hari. Momen ini untuk ada, bukan untuk melakukan. Malam tidak memahami urgensi. Malam bergerak perlahan. Ia mengajak memperlambat ritme, melepas ketergesaan internal, mengingat bahwa hidup tidak dijalani dengan tergesa terus-menerus. Tidak ada yang mendesak saat kamu percaya esok akan datang dengan energinya sendiri. Kamu tidak perlu membawa esok ke tempat tidur. Kamu tidak perlu melatih masa depan. Kamu bisa membiarkannya diam menunggu. Izinkan urgensi larut seperti suara jauh yang memudar. Kamu tidak perlu mematikannya, cukup berhenti mendengarnya. Keheningan akan mengurus sisanya. Malam ini tidak ada yang berlari, mengejar, atau hilang jika kamu beristirahat. Justru sesuatu pulih. Tinggallah di sini tanpa tergesa, tekanan, tuntutan internal. Tidak ada yang mendesak sekarang, dan dalam kepastian itu, tubuh bisa beristirahat. Tidak ada yang mendesak. Sekarang, istirahatlah. Pelajaran ke-14. Pikiran menjadi tenang. Pikiran tidak perlu dipaksa tenang.
Ia tidak perlu perintah atau tekanan. Pikiran menjadi tenang saat berhenti merasa terancam, saat merasakan tidak ada urgensi, saat memahami bisa menurunkan kewaspadaan. Malam ini kamu tidak perlu melakukan sesuatu khusus untuk menenangkannya. Kamu bisa mengizinkannya menemukan ritmenya sendiri. Sepanjang hari pikiran berlari karena ia dilatih untuk itu. Mengamati, mengantisipasi, mengingat, membandingkan. Gerakan konstan itu bukan kesalahan, ia fungsi. Tapi seperti semua fungsi, ia juga butuh jeda. Pikiran tidak tenang saat dituntut diam. Ia tenang saat merasa aman. Seringkali kamu mencoba mendiamkan pikiran, dan itu justru membuatnya makin bersikeras. Semakin kamu bergulat dengan pikiran, semakin kuat ia terasa. Bukan karena berbahaya, melainkan karena didorong. Malam ini kamu bisa coba berbeda. Berhenti bertengkar. Berhenti mengoreksi apa yang muncul. Pikiran tenang saat tidak diminta menyelesaikan apapun, saat tidak dituntut kejernihan, saat tidak dimintai jawaban. Saat ia paham bahwa sekarang tidak punya fungsi apapun, ia mulai melepaskan sendiri. Tidak masalah jika masih ada pikiran, ingatan, atau ide melayang. Ketenangan bukan ketiadaan total aktivitas, ia ketiadaan pergulatan. Ia mengizinkan pikiran lewat tanpa diikuti, dievaluasi, diubah menjadi tugas. Pikiran tenang saat kamu kembali ke tubuh. Keberat tubuh yang bersandar, napas yang masuk keluar tanpa usaha, kontak dengan keheningan sekitar. Tubuh hidup di saat ini, dan saat kamu bersandar padanya, pikiran berhenti terlalu banyak bepergian. Kamu tidak perlu memahami apa yang kamu pikirkan, mengatur ide, sampai pada kesimpulan sebelum tidur. Semua itu bisa menunggu. Pikiran tidak tenang karena menemukan jawaban. Ia tenang karena berhenti mencarinya. Kadang kegelisahan mental hanya kelelahan. Lelah menahan hari, memproses stimulasi, tetap waspada. Pikiran lelah tidak butuh lebih banyak pekerjaan. Ia butuh izin beristirahat. Dan izin itu tidak diberikan dengan kata-kata keras, melainkan dengan kebaikan. Malam ini kamu bisa memperlakukan pikiran seperti orang yang kelelahan, tanpa celaan, tuntutan, dengan sabar, memberinya ruang untuk melambat. Pikiran merespons baik saat merasa dipahami. Pikiran tenang saat kamu berhenti mengukur waktu, saat tidak mengecek apakah seharusnya sudah tidur, saat tidak membandingkan malam ini dengan yang lain. Setiap perbandingan adalah bentuk kegelisahan. Setiap ekspektasi adalah ketegangan tambahan. Jangan harap keheningan sempurna. Tidak perlu. Terkadang pikiran tenang seperti danau saat senja. Perlahan, tanpa momen tepat segalanya berhenti. Itu terjadi begitu saja, dan saat terjadi ia tidak bersuara. Jika muncul pikiran, biarkan ada. Jangan dorong, jangan ikuti. Biarkan lewat seperti suara jauh. Pikiran belajar tenang saat menemukan bahwa tidak perlu bereaksi pada segalanya. Malam membantu proses ini. Lingkungan yang lebih sunyi, cahaya lebih lembut, keheningan luar mengundang keheningan dalam. Kamu tidak perlu memanfaatkannya, cukup temani. Pikiran tahu mengenali sinyal-sinyal ini. Pikiran tenang saat kamu percaya tidak perlu mengendalikannya. Saat kamu melepas ide bahwa ada yang salah jika berpikir. Berpikir bukan masalah. Masalahnya adalah melawan apa yang muncul. Dan malam ini kamu tidak perlu melawan apapun. Izinkan pikiran melambat dengan caranya. Kadang cepat, kadang lambat. Tidak ada cara benar, tidak ada waktu tepat. Semua bagian dari proses alami sama. Saat pikiran tenang, tidak selalu langsung kamu sadari. Kadang kamu hanya sadar tubuh lebih berat, napas lebih lambat, pikiran tidak lagi mendorong begitu kuat. Itu sudah ketenangan, itu sudah istirahat. Jangan coba bertahan dalam keadaan itu. Jangan pegang. Ketenangan menjaga diri sendiri saat tidak dikejar, saat kamu hanya ada. Malam ini jangan bekerja dengan pikiranmu. Jangan latih, jangan evaluasi. Biarkan ia beristirahat dari dirinya sendiri. Biarkan ia melepaskan hari. Pikiran tenang saat memahami bahwa sekarang bisa berhenti, dan malam ini ia bisa melakukannya. Tinggallah di sini tanpa usaha,
tanpa pergulatan. Pikiran tahu cara tenang saat diberi ruang. Pelajaran ke-15. Izinkan keheningan. Keheningan bukan sesuatu yang dicapai, ia sesuatu yang diizinkan. Ia tidak datang saat dikejar dengan usaha atau dicoba dibuat dengan paksa. Keheningan muncul saat kamu berhenti bergerak di dalam, saat melepas kebutuhan untuk melakukan, berpikir, menyelesaikan. Malam ini kamu tidak perlu sampai pada keheningan, kamu hanya perlu memberinya ruang. Sepanjang hari segalanya mendorong gerakan, tubuh bergerak, pikiran berlari, emosi bereaksi. Gerakan konstan itu menjadi begitu biasa, sehingga saat malam tiba sulit berhenti. Keheningan mungkin terasa aneh awalnya, bahkan tidak nyaman. Tapi ia tidak berbahaya, ia hanya keadaan yang tidak biasa kamu izinkan pada diri. Mengizinkan keheningan adalah berhenti campur tangan. Ia tidak mendorong momen untuk menjadi berbeda, tidak mengoreksi apa yang muncul. Kamu tidak perlu mengubah napas, mengatur pikiran, mencapai keadaan khusus. Keheningan tidak menuntut persiapan. Ia datang saat kamu berhenti mengganggunya. Kadang kamu bingung keheningan dengan kekosongan. Takut jika berhenti total, sesuatu hilang, sesuatu tidak tertopang. Tapi keheningan tidak mengambil. Ia menopang. Tidak menghapus, ia mengandung. Dalam keheningan kamu tidak lenyap, kamu beristirahat dari mendorong diri. Tubuh mengenali keheningan sebagai rumah. Saat lingkungan melambat, tubuh paham bisa mengendur. Otot berhenti menahan ketegangan tidak perlu, berat terdistribusi lebih baik, napas menjadi lebih luas tanpa kamu coba. Semua terjadi sendiri saat tidak ada tekanan. Pikiran awalnya mungkin melawan. Ia terbiasa bergerak, menghasilkan kebisingan. Ia bisa membawa pikiran, gambar, ingatan. Itu bukan berarti keheningan tidak hadir. Itu berarti pikiran masih menata diri. Ia tidak perlu didiamkan. Ia hanya perlu tidak didorong. Izinkan keheningan meski ada pikiran. Keheningan bukan sunyi absolut. Ia dasar stabil yang dilalui pikiran tanpa menyeretmu. Seperti langit tetap diam saat awan bergerak. Kamu tidak perlu membersihkan langit agar ia ada. Jangan bingung keheningan dengan kekakuan. Keheningan bukan ketegangan, ia kelembutan. Bukan menjadi kaku, ia mengendur. Bukan menahan, ia melepaskan. Saat mengizinkan keheningan, segalanya menjadi lebih sederhana. Bukan karena masalah hilang, melainkan karena berhenti memenuhi semua ruang. Malam ini kamu tidak perlu mengawasi apakah sudah diam. Tidak perlu memeriksanya. Setiap upaya verifikasi merusak momen. Keheningan terjaga saat tidak diamati dengan tuntutan, saat kamu hanya ada. Mengizinkan keheningan adalah percaya bahwa kamu tidak perlu bergerak untuk aman. Percaya tidak semuanya runtuh jika berhenti. Percaya istirahat juga bentuk kehadiran. Mungkin hari ini kamu harus menahan banyak. Keputusan, emosi, tanggung jawab, kesunyian. Keheningan datang untuk mengatakan bahwa sekarang bisa melepaskan semua itu. Tidak selamanya, hanya untuk sekarang. Tubuh tidak perlu membawa saat istirahat. Keheningan tidak memintamu cepat tidur. Ia tidak tergesa-gesa. Ia bisa menemani bahkan jika tidur terlambat. Diam sudah istirahat. Diam sudah perawatan. Diam sudah cukup. Jangan lawan dorongan untuk bergerak, berpikir, menyesuaikan. Biarkan ada, lalu biarkan pergi. Setiap kali kamu pilih tidak bereaksi, keheningan semakin dalam. Malam mendukung keheningan karena segalanya di luar melambat. Suara mereda, cahaya melembut, waktu terasa memanjang. Kamu tidak perlu memanfaatkannya, cukup biarkan terjadi. Keheningan tahu cara memasang diri saat pintu tidak ditutup. Izinkan tubuh berat. Izinkan pikiran lambat. Izinkan momen tidak punya arah. Kamu tidak perlu pergi kemanapun sekarang. Kamu tidak perlu maju. Kamu bisa tinggal. Keheningan bukan pencapaian, ia izin. Dan malam ini kamu bisa memberikannya pada diri tanpa rasa bersalah, penjelasan, tuntutan. Izinkan keheningan seperti orang yang duduk setelah perjalanan panjang, tanpa tergesa bangun, tanpa melihat jam, tanpa memikirkan selanjutnya.
Di sini tidak ada yang dilakukan. Di sini tidak ada yang ditahan. Di sini kamu bisa tinggal. Izinkan keheningan. Ia tahu merawatmu saat kamu berhenti mendorong diri. Pelajaran ke-16. Kedamaian tidak menuntutmu berbeda. Kedamaian tidak memintamu mengubah perasaan, mengatur pikiran, atau mencapai keadaan ideal sebelum pantas istirahat. Kedamaian tidak bekerja dengan syarat. Ia tidak muncul saat kamu memenuhi persyaratan. Ia muncul saat kamu berhenti menuntut diri. Sepanjang hari tuntutan sering menyertaimu tanpa disadari. Menuntut kejernihan, kinerja, jawaban, kendali. Bahkan saat ingin istirahat, kamu menuntut diri melakukannya dengan baik, cepat, sempurna. Tapi kedamaian tidak merespons logika itu. Ia tidak aktif karena tekanan. Ia membuka jalan saat tekanan ditarik. Pikiran merasa harus melakukan sesuatu untuk mencapai kedamaian, menyelesaikan pikiran, menenangkan emosi, memahami yang terjadi. Tapi upaya konstan menyesuaikan itu menjaga kegelisahan tetap hidup. Kedamaian tidak menuntut pemahaman total, keheningan absolut, ketertiban internal. Ia hanya minta ruang. Kadang kamu menjauh dari kedamaian karena merasa belum pantas. Karena hari sulit, karena tidak memenuhi segalanya, karena merasa gelisah. Tapi kedamaian bukan hadiah. Ia tidak dimenangkan atau hilang. Ia tersedia bahkan di tengah kelelahan, kebingungan. Kedamaian tidak menuntut masa lalu terselesaikan atau masa depan jelas. Ia tidak memintamu menutup siklus secara mental sebelum tidur, tidak memintamu sepenuhnya memaafkan diri. Semua itu bisa menunggu. Kedamaian terpasang saat kamu berhenti mendorong proses-proses itu. Tubuh memahami ini dengan mudah. Saat merasa tidak ada tuntutan, ia menurunkan kewaspadaan. Napas melambat, otot mengendur, ritme internal menata diri. Tubuh tidak butuh instruksi untuk masuk damai. Ia hanya perlu tidak merasa ditekan. Kedamaian tidak menuntut berhenti berpikir. Berpikir alami. Yang merusak kedamaian bukan pikiran, melainkan pergulatan dengannya. Saat berhenti berdebat dengan apa yang muncul, sesuatu melembut. Pikiran terus berjalan, tapi tidak lagi mendorong. Malam ini kamu tidak perlu mengoreksi diri, memperbaiki apapun, menjadi versi lebih tenang darimu. Kamu bisa menjadi tepat siapa dirimu sekarang, dengan tingkat kelelahan nyata, keadaan emosional saat ini, pikiranmu apa adanya. Kedamaian tidak menuntut tidur datang cepat, malam sempurna, segalanya sunyi. Ia bisa ada meski kamu terjaga, meski ada kebisingan internal, meski istirahat datang perlahan. Saat paham bahwa kedamaian tidak menuntut, kamu melepas ketegangan tak kasat mata yang dibawa. Ketegangan harus sampai di suatu tempat, harus mencapai sesuatu, harus baik-baik saja. Dan dengan melepasnya, istirahat menjadi mungkin. Jangan jadikan kedamaian target lain. Jangan taruh di akhir daftar internal. Kedamaian tidak dicapai, ia dikenali. Ia hadir saat berhenti mendorong diri keluar momen. Malam adalah ruang di mana kedamaian menunjukkan diri tanpa meminta apapun. Ia tidak minta penjelasan, tidak tanya kesalahanmu, tidak mengukurmu. Ia hanya tawarkan tempat di mana kamu bisa menurunkan lengan. Jika hari ini berat, kedamaian tidak menghukummu karena itu. Jika hari ini membingungkan, ia tidak menjauh. Jika hari ini tidak merasa tenang, ia tidak menolakmu. Kedamaian tidak menuntut ketenangan untuk ada. Izinkan kedamaian bersamamu dalam bentuk apapun yang bisa ia hadirkan sekarang. Mungkin sebagai kelegaan kecil, jeda di tengah kebisingan, istirahat di tubuh sebelum pikiran. Semua itu cukup. Jangan minta lebih pada momen ini. Jangan minta lebih pada dirimu. Malam ini tidak perlu memenuhi apapun untuk beristirahat. Kedamaian tidak menuntut, ia menerima. Dan sekarang kamu bisa tinggal di sana tanpa usaha, tekanan, harus berbeda. Istirahatlah dalam kebenaran itu. Pelajaran ke-17. Berada di sini sudah cukup. Tidak perlu berada di tempat lain. Tidak perlu menjadi orang lain. Tidak perlu mencapai keadaan khusus. Berada di sini sudah cukup. Momen ini,
Apa adanya sudah cukup. Napasmu sekarang, tubuhmu beristirahat, pikiranmu bergerak dengan ritmenya. Semua itu kehidupan terjadi. Dan tidak perlu berbeda untuk punya nilai. Seringkali pikiran mendorongmu maju, mengatakan masih kurang sesuatu, seharusnya merasa lebih baik, lebih tenang, lebih aman. Ia yakinkan bahwa detik ini tidak cukup dan harus sampai ke lain. Tapi pencarian konstan itulah yang melelahkan. Saat menerima berada di sini, sesuatu berhenti di dalam. Sesuatu berhenti mendorong. Berada di sini bukan berarti memahami segalanya, merasa tenang sempurna, atau absennya pikiran. Itu berarti tidak lari dari momen, tidak bertengkar dengan apa yang ada, mengizinkan diri ada tanpa mengoreksi diri. Tubuh memahami ini dengan mudah. Tubuh tidak hidup dalam apa yang seharusnya, ia hidup dalam apa yang ada. Ia merasakan sandaran, berat, suhu, napas. Saat kamu tinggal di sini, tubuh mengenali bahwa ia bisa beristirahat. Tidak perlu lagi menahan ketegangan pergi ke tempat lain. Pikiran sering merasa berada di sini kurang, tidak cukup, harus melakukan lebih, berpikir lebih, menyelesaikan lebih. Tapi itu hanya kebiasaan yang dipelajari, bukan kebenaran. Kebenarannya adalah hidup terjadi di sini, selalu di sini, tidak pernah di momen lain. Berada di sini cukup meski ada kegelisahan, pikiran, atau tidak merasa damai. Tidak perlu memenuhi syarat internal untuk pantas istirahat. Tidak perlu baik-baik saja untuk berada di sini. Kamu sudah di sini, dan itu cukup. Saat berhenti mencoba lari dari momen melembut. Bukan karena berubah, melainkan karena berhenti melawannya. Perlawanan yang melelahkan, penerimaan yang meringankan. Berada di sini juga melepas ide bahwa detik ini harus berguna untuk sesuatu. Ia tidak harus mengajarkanmu apapun, mengubahmu, mempersiapkanmu untuk esok. Ia bisa sekadar detik istirahat, dan itu sudah banyak. Malam membantumu mengingat ini. Segalanya di luar berhenti sedikit. Ritme melambat, kebisingan berkurang. Hidup seolah diam-diam mengatakan tidak perlu tergesa, tidak perlu berlari. Kamu bisa tinggal. Jangan cela diri karena tidak memanfaatkan momen secara ideal. Tidak ada cara benar berada di sini. Tidak ada pengalaman yang harus dicapai. Berada di sini adalah sekadar mengizinkan diri ada. Kadang kamu bingung berada di sini dengan menyerah. Tapi itu bukan penyerahan. Ia kehadiran. Ia berhenti mendorong diri maju saat yang dibutuhkan adalah tinggal. Ia mengakui bahwa sekarang tidak ada yang kurang. Berada di sini cukup karena momen ini tidak bersaing dengan yang lain. Ia bukan langkah menuju sesuatu lebih baik. Ia kehidupan terjadi sekarang, dan kehidupan tidak perlu dibenarkan. Jika pikiran pergi, tidak apa. Kamu bisa kembali tanpa celaan, kembali ke tubuh, napas, sensasi ditopang. Bukan sebagai teknik, melainkan sebagai kepulangan baik. Malam ini tidak perlu sampai tidur untuk beristirahat. Berada di sini sudah istirahat, sudah jeda, sudah perawatan. Tidur akan datang saat harus datang. Kamu tidak perlu mengejarnya. Tetaplah di sini tanpa usaha, ekspektasi, target internal. Tidak ada yang perlu dicapai, dibuktikan, diraih. Berada di sini cukup karena tidak memintamu lebih dari yang sudah kamu berikan. Ia tidak minta energi ekstra, kejernihan, kekuatan. Ia hanya minta kehadiran lembut. Tinggallah di sini seperti orang yang duduk sejenak setelah hari panjang, tanpa berpikir bangun, tanpa melihat jam, tanpa bertanya seharusnya di tempat lain. Di sini kamu aman. Di sini tidak kurang apapun. Di sini kamu bisa beristirahat. Berada di sini sudah cukup. Pelajaran ke-18. Segalanya bisa menunggu. Meski pikiran bersikeras sebaliknya, meski muncul pikiran yang mendorong, menuntut perhatian, berkata, ini tidak bisa dibiarkan begitu. Kebenaran momen ini sederhana dan mendalam. Sekarang bukan waktu menyelesaikan, sekarang waktu melepaskan. Dan apa yang dilepaskan beristirahat. Sepanjang hari banyak hal meminta energimu. Keputusan, kata-kata, tanggung jawab, kesunyian. Semua itu punya ruangnya.
Tapi malam tidak dibuat untuk melanjutkan tugas itu. Malam ada untuk menjeda, menghentikan gerakan konstan, mengingatkanmu bahwa tidak semua butuh jawaban segera. Pikiran sering bingung antara penting dan mendesak. Ia merasa jika sesuatu penting harus dipikirkan sekarang. Tapi yang penting tidak dijaga dari kelelahan. Ia lebih baik dijaga saat ada istirahat. Berpikir tanpa jeda bukan komitmen, itu keausan. Dan keausan tidak memperbaiki apapun. Segalanya bisa menunggu karena tidak ada yang rusak jika beristirahat. Tidak ada yang hilang jika berhenti. Tidak ada penting lenyap karena menutup mata. Justru banyak hal menjadi jelas saat berhenti melihatnya dengan lelah. Istirahat tidak menunda hidup. Ia menatanya. Malam ini tidak perlu membawa yang tertunda, meninjau ulang secara mental apa yang kurang, mengatur esok. Semua itu bisa menunggu pikiran lebih segar, tubuh lebih ringan. Sekarang tidak perlu siap, perlu diam. Tubuh memahami ini lebih baik daripada pikiran. Saat merasa tidak ada tuntutan, ia mulai mengendur. Otot melepas, napas melambat, ritme internal turun. Tubuh tidak tahu daftar atau tenggat. Ia tahu istirahat. Dan sekarang adalah waktunya. Jika muncul pikiran bersikeras, jangan diperdebatkan, didorong, diikuti. Akuilah dan biarkan lewat. Ia tidak butuh perhatianmu sekarang. Solusi segera. Segalanya bisa menunggu tanpa konsekuensi. Kadang takut jika tidak berpikir sekarang akan lupa. Tapi yang benar-benar penting biasanya kembali sendiri di waktu tepat. Dan yang tidak kembali seringkali tidak sepenting kelihatannya. Urgensi membesar-besarkan. Istirahat menempatkan segalanya pada tempatnya. Segalanya bisa menunggu saat pahami bahwa momen ini tidak dibuat untuk menghasilkan. Ia dibuat untuk memulihkan, menutup hari tanpa menyeretnya ke malam, mengizinkan tubuh dan pikiran turun dari usaha terus-menerus. Jangan paksa diri waspada, jangan jaga kewaspadaan, jangan tuntut kejernihan. Tidak ada dari itu diperlukan sekarang. Esok akan ada waktu, energi, ruang untuk merespons. Malam ini hanya perlu izin untuk tidak melakukannya. Malam tidak memahami ketergesaan. Ia tidak berlari, mendorong, menuntut. Ia bergerak perlahan, mengajak melepaskan. Saat selaras dengan ritme itu, sesuatu dalam dirimu tenang, bukan karena segalanya terselesaikan, melainkan karena tidak lagi bergulat dengan momen. Segalanya bisa menunggu. Bahkan kamu bisa berhenti menuntut diri baik-baik saja, tenang, siap. Kamu cukup lelah, diam, berada di sini. Itu sudah cukup untuk detik ini. Jangan ubah malam menjadi perpanjangan hari. Jangan bawa kebisingan ke tempat tidur. Jangan bawa tugas tak kasat mata. Malam pantas dihormati sebagai ruang berbeda, ruang perawatan. Jika masa depan mencoba masuk, jangan tutup pintu dengan keras. Cukup tunjukkan bahwa sekarang bukan gilirannya, ia bisa menunggu di luar, akan ditangani nanti saat kamu sudah istirahat. Segalanya bisa menunggu karena kamu bukan mesin. Kamu tubuh yang merasa, pikiran yang lelah, kehidupan yang butuh jeda. Mengabaikan itu hanya menumpuk berat. Menghormatinya membawa kelegaan. Malam ini tidak perlu menahan apapun. Kamu bisa biarkan dunia menunggumu sebentar. Ia tidak akan menghukummu karena itu. Tidak akan meninggalkanmu. Dunia tahu terus berjalan bahkan saat kamu istirahat. Izinkan ide ini menetap dengan lembut, bukan sebagai perintah, melainkan pengingat baik. Tidak ada yang hilang karena menunggu. Banyak yang didapat dengan beristirahat. Tinggallah di sini tanpa tergesa, tanpa yang tertunda, tanpa tuntutan internal. Segala yang bukan milik momen ini bisa tetap di luar. Segalanya bisa menunggu. Sekarang, istirahatlah. Pelajaran ke-19. Tidur juga menyembuhkan. Tidur bukan hanya menutup mata. Tidur adalah proses perawatan mendalam. Saat beristirahat, sesuatu dalam dirimu menata ulang dalam sunyi. Tubuh memperbaiki diri, pikiran menata diri, emosi melembut. Meski tidak disadari, tidak dikendalikan, istirahat bekerja untukmu. Karena itu, tidur juga menyembuhkan. Sepanjang hari tubuh menerima dampak konstan.
Ketegangan kecil, kekhawatiran menumpuk, emosi tertahan. Banyak yang tidak diungkapkan, hanya disimpan. Tidur adalah saat semua itu mulai dilepaskan. Tidak sekaligus, tidak terlihat, tapi dengan sabar. Tubuh tahu caranya. Tidur menyembuhkan bahkan saat tidak sempurna. Saat terbangun tengah malam. Saat tidur datang dan pergi. Tidak perlu istirahat ideal agar sesuatu diperbaiki. Setiap momen istirahat berarti, setiap jeda menambah. Tubuh memanfaatkan setiap ruang yang diberi. Kadang meremehkan kekuatan istirahat karena tidak melihatnya bertindak, tidak bersuara, tidak minta perhatian. Tapi saat tidur, tubuh mengatur ulang yang berantakan. Yang sakit melembut, yang tegang mengendur, yang berat mulai kehilangan kekuatan. Tidur juga menyembuhkan pikiran. Pikiran yang hari ini terasa besar, paginya bisa terasa lebih kecil, bukan karena hilang, melainkan karena pikiran beristirahat melihatnya berbeda. Istirahat mengubah perspektif tanpa usaha. Ia tidak mengoreksi, ia menjelaskan. Emosi juga menemukan kelegaan dalam tidur. Seringkali tidak perlu memahami yang dirasakan agar sembuh. Perlu istirahat. Istirahat memungkinkan yang emosional menata diri tanpa tekanan, analisis, penghakiman. Yang terasa intens menjadi lebih tertahankan saat tubuh telah tidur. Tidur bukan lari dari masalah. Ia mempersiapkan landasan menghadapinya lebih baik. Ia memberi tubuh dan pikiran yang dibutuhkan untuk merespons dengan lebih seimbang. Tidak ada kelemahan dalam tidur, ada kecerdasan mendalam. Kadang menolak tidur karena merasa belum pantas istirahat, karena hari tidak seperti diinginkan, karena ada yang tertunda. Tapi tubuh tidak menunggu segalanya terselesaikan untuk sembuh. Ia sembuh saat beristirahat, bukan saat menghukum diri. Tidur juga menyembuhkan meski tidak cepat tertidur. Sekadar berbaring, diam, tanpa menuntut diri, sudah memulai proses. Tubuh tidak butuh kamu tidak sadar untuk mulai memperbaiki diri. Ia butuh kamu berhenti mendorongnya. Jangan hakimi diri karena butuh tidur. Jangan jadikan itu kewajiban berat. Tidur bukan tugas yang harus dilaksanakan dengan baik. Ia keadaan alami yang tubuh kembali saat merasa aman, dan sekarang kamu bisa memberinya keamanan itu. Istirahat dalam tidak selalu datang segera. Kadang datang perlahan. Pertama sebagai keheningan, lalu napas lambat, lalu pikiran lebih lembut. Semua itu sudah penyembuhan. Semua itu sudah berarti. Tidur juga menyembuhkan yang tidak bisa kamu namai, yang tidak dimengerti sepanjang hari. Tidak bisa diungkapkan, tidak terselesaikan. Tubuh dan pikiran bekerja bersama selama tidur untuk menata yang tersisa. Tidak perlu awasi tidur, tidak perlu amati apakah sudah datang. Setiap upaya kendali mengganggu proses. Tidur muncul saat merasa diundang, bukan saat dituntut. Dan ia merasa diundang saat ada ketenangan dan izin. Malam ini tidak perlu menggunakan tidur untuk mengubah apapun. Tidak perlu menjadikannya alat. Kamu cukup biarkan terjadi. Tidur tidak minta usaha, ia minta penyerahan. Bahkan jika malam ini tidur sedikit, sesuatu akan sembuh. Bahkan jika istirahat ringan, sesuatu akan tertata. Jangan remehkan kekuatan setiap momen istirahat. Tubuh memanfaatkan segalanya. Tidur juga menyembuhkan karena mengingatkan sesuatu esensial. Tidak semua bergantung padamu. Ada proses terjadi sendiri saat berhenti. Melepas kendali juga bentuk merawat diri. Malam ini percayalah pada proses sunyi itu. Jangan percepat, ukur, evaluasi. Istirahat tahu apa yang dilakukannya. Bahkan saat kamu tidak melakukan apapun, izinkan tidur datang saat harus datang. Dan jika terlambat, izinkan juga itu. Tubuh terus menyembuhkan. Bahkan dalam penantian, tidur juga menyembuhkan. Dan sekarang kamu bisa izinkan penyembuhan itu mulai. Pelajaran ke-20. Esok dimulai nanti. Esok tidak dimulai sekarang. Tidak dimulai dengan mata terbuka dalam kegelapan. Pikiran mengulangi yang akan datang esok. Ia dimulai nanti saat momen ini sudah menjalankan tujuannya. Dan tujuan sekarang bukan mempersiapkan, mengantisipasi, menyelesaikan.
Tujuan sekarang adalah beristirahat. Pikiran sering mendahului karena merasa itu melindungi diri. Ia merasa berpikir tentang esok adalah cara siap, tidak gagal, tidak lupa. Tapi mendahului merampas ruang saat ini, dan tanpa saat ini tidak ada istirahat sejati. Malam ini tidak perlu hidupi esok sebelum waktunya. Esok dimulai nanti karena setiap hal punya ritmenya. Malam tidak dibuat untuk membawa hari berikutnya. Ia dibuat untuk menutup lembut hari yang berakhir. Saat mencoba membuka esok sebelum waktunya, kamu campur aduk waktu. Dan tubuh tidak paham kapan bisa berhenti. Sekarang tidak ada keputusan diambil, percakapan dilakukan, jalan dipilih. Semua itu milik momen lain. Saat ini tidak menuntut arah, ia hanya tawarkan jeda. Dan jeda itu tidak menunda apapun, ia mempersiapkan segalanya. Tubuh mengetahuinya. Karena itu, ia minta keheningan, menjadi berat, napas mencari kedalaman. Tubuhmu tidak mendahului esok. Ia hidup dalam siklus, istirahat saat malam, bertindak saat siang. Saat menghormati ritme itu, segalanya mengalir dengan lebih sedikit usaha. Esok dimulai nanti, bahkan jika hari ini ada yang tertunda. Tidak semua perlu ditutup sebelum tidur. Tidak semua perlu kesimpulan segera. Seringkali yang tidak terselesaikan dengan usaha menjadi jelas sendiri setelah malam istirahat. Pikiran lelah mendramatisir masa depan, membuat esok terlihat lebih besar, berat, mendesak dari yang sebenarnya. Tapi pikiran beristirahat melihatnya berbeda. Lebih sederhana, mungkin, manusiawi. Karena itu, beristirahat sekarang adalah hadiah untuk esok. Jangan bawa ekspektasi tentang bagaimana seharusnya hari berikutnya. Jangan latih, koreksi secara mental. Esok tidak perlu naskah malam ini. Ia perlu kamu sampai padanya dengan energi diperbarui, kejernihan, tubuh pulih. Esok dimulai nanti karena sekarang bukan awal apapun, ia penutup. Dan setiap penutup pantas dihormati, pantas kelembutan, pantas sunyi. Jangan tutup hari dengan tergesa. Jangan dorong keluar. Biarkan pergi dengan tenang. Jika muncul pikiran tentang yang datang, jangan tolak. Akuilah dan biarkan lewat. Mereka bukan sinyal harus bertindak. Hanya sinyal pikiran masih melepaskan. Mereka tidak butuh jawaban. Mereka bisa menunggu. Saat ini tidak minta perkiraan. Ia minta kehadiran. Ia minta kamu di sini tanpa terbagi antar waktu. Saat di sini, tubuh istirahat lebih baik, pikiran tenang, tidur mendekat tanpa dipanggil. Esok dimulai nanti juga berarti tidak harus menjadi esok sekarang. Tidak harus kuat sekarang. Tidak harus jernih sekarang. Tidak harus siap sekarang. Kamu bisa lelah, lambat, sekadar di sini. Hidup tidak didahului. Ia dijalani selangkah demi selangkah. Dan langkah ini diam. Langkah ini lambat. Langkah ini tidak maju. Ia masuk ke dalam. Ia masuk ke istirahat yang menopangmu. Jangan khawatir bagaimana akan bangun. Jangan khawatir bagaimana hari nanti. Jangan khawatir apakah bisa menangani segalanya. Semua itu milik momen yang belum datang, dan akan datang lebih baik jika sekarang mengizinkan diri berhenti. Esok tidak tersinggung jika tidak dipikirkan. Ia tidak hilang, tidak rusak. Ia akan ada saat mata terbuka, dengan kemungkinan baru, ritme sendiri, energi yang sekarang kamu pulihkan. Malam ini bukan awal usaha, ia awal istirahat. Dan istirahat tidak melihat ke depan, ia tinggal. Tinggallah di sini tanpa melihat jam, menghitung jam, mengukur apapun. Waktu tidak luput darimu, ia menata diri. Esok dimulai nanti. Sekarang bukan esok, sekarang malam, dan malam untuk melepaskan. Izinkan momen ini hanya apa adanya, tanpa antisipasi, tergesa, tuntutan. Istirahatlah dalam kepastian sederhana ini. Tidak perlu memulai apapun sekarang. Esok dimulai nanti. Pelajaran ke-21. Bernapas sudah cukup. Tidak perlu melakukan hal lain. Saat ini, tugas satu-satunya adalah membiarkan udara masuk dan keluar, dengan lembut, tanpa kendali. Bernapas bukanlah sebuah prestasi yang harus dicapai. Ia adalah ritme kehidupan yang terus berjalan, bahkan ketika kamu tidak menyadarinya. Dalam kelelahanmu, dalam kegelisahanmu, dalam pikiran yang berputar, napas tetap ada.
Ia tidak pernah meninggalkanmu. Malam ini, kamu boleh kembali padanya. Rasakan udara yang menyentuh hidung, dada yang naik turun dengan perlahan, perut yang mengembang dan mengempis. Tidak perlu mengubahnya. Cukup perhatikan, dengan lembut, seperti memperhatikan lautan yang tenang. Saat pikiran pergi ke masa lalu atau masa depan, napas selalu membawamu kembali ke sini, ke tubuhmu, ke momen ini. Dan di sini, tidak ada yang kurang. Bernapas sudah cukup sebagai bukti bahwa kamu hidup, bahwa kamu hadir, bahwa kamu masih ditopang oleh kehidupan itu sendiri. Malam ini, izinkan dirimu untuk beristirahat dalam kesederhanaan ini. Kamu tidak perlu mencari jawaban. Kamu tidak perlu menyelesaikan apapun. Hanya dengan bernapas, kamu sudah melakukan hal yang paling penting. Kamu ada. Pelajaran ke-22. Tidak perlu memahami segalanya. Pikiran sering merasa bahwa ia harus memahami sebelum bisa beristirahat. Ia ingin tahu mengapa hari ini terasa berat, apa arti dari kejadian tertentu, bagaimana cara memperbaiki yang rusak. Tapi malam ini bukan waktu untuk memahami. Malam adalah waktu untuk membiarkan pemahaman itu datang dengan sendirinya. Nanti, saat pikiran sudah segar kembali. Banyak hal dalam hidup tidak akan pernah sepenuhnya dipahami, dan itu tidak apa. Kehidupan tidak selalu linier atau logis. Terkadang yang terbaik adalah membiarkan misteri itu ada, membiarkan pengalaman itu mengendap tanpa perlu segera diberi label. Ketika kamu berhenti berusaha memahami, kamu memberi ruang pada kebijaksanaan yang lebih dalam, yang muncul bukan dari analisis, melainkan dari penerimaan. Tubuh tidak perlu memahami untuk sembuh. Hati tidak perlu memahami untuk melepaskan. Kamu bisa beristirahat bahkan di tengah ketidaktahuan. Percayalah bahwa beberapa jawaban akan datang dengan sendirinya, dan beberapa lainnya tidak perlu datang sama sekali. Yang penting sekarang adalah istirahat. Lepaskan kebutuhan untuk tahu. Lepaskan keinginan untuk mengurai setiap benang. Malam ini, kamu diizinkan untuk tidak mengerti. Biarkan segala sesuatu menjadi samar dan tidak jelas. Itu tidak berbahaya. Yang berbahaya adalah memaksa diri untuk terus berpikir ketika tubuh sudah membutuhkan ketenangan. Jadi, biarkan saja. Tidak perlu memahami segalanya untuk bisa tidur dengan nyenyak. Pelajaran ke-23. Kamu bukan pikiranmu. Pikiranmu sibuk, itu normal. Ia menghasilkan cerita, kekhawatiran, rencana, dan penilaian. Tapi ingat ini, kamu bukan pikiranmu. Kamu adalah kesadaran yang menyaksikan pikiran-pikiran itu datang dan pergi. Seperti awan di langit, mereka bergerak, berubah bentuk, kadang gelap, kadang cerah, tetapi langit tetap ada, luas dan tenang. Kamu adalah langit itu. Malam ini, ketika pikiran mencoba menarikmu ke dalam dramanya, kamu bisa memilih untuk tidak ikut. Kamu bisa berkata dalam hati, ini hanya sebuah pikiran, ia bukan aku. Rasakan perbedaannya. Saat kamu mengidentifikasi diri dengan pikiran, kamu akan terseret kemana-mana. Tapi saat kamu hanya mengamatinya dari kejauhan, kamu tetap berada di pusat ketenanganmu. Tubuhmu di sini, di tempat tidur. Pikiranmu mungkin sedang membayangkan skenario masa depan atau mengulang percakapan lama. Itu tidak masalah. Biarkan ia berlalu. Kamu tidak perlu memperbaikinya, menghentikannya, atau menanggapinya. Cukup sadari bahwa kamu lebih besar dari semua pikiran itu. Kamu adalah ruang di mana mereka muncul, dan ruang itu damai. Ruang itu lengkap. Dengan mengingat bahwa kamu bukan pikiranmu, kamu mengambil kembali kekuatanmu. Kamu memilih untuk tidak diperbudak oleh arus mental yang tak henti. Malam ini, beristirahatlah dalam kesadaran yang luas itu. Kamu tidak perlu menjadi apa yang dipikirkan. Kamu cukup menjadi saksi yang tenang. Pelajaran ke-24. Terima kasih tubuh. Sepanjang hari tubuhmu bekerja tanpa henti. Ia membawamu berjalan, mendukungmu duduk, memproses makanan, menanggung emosi dan menahan ketegangan. Ia melakukan semua itu dalam diam, jarang sekali kamu ucapkan terima kasih. Malam ini, luangkan waktu sejenak untuk mengucap syukur pada tubuhmu. Rasakan setiap bagiannya.
kaki yang lelah setelah seharian menopang beratmu, tangan yang telah menyelesaikan banyak tugas, punggung yang mungkin tegang, mata yang telah melihat banyak hal, telinga yang telah mendengar berbagai suara. Ucapkan terima kasih dalam hati. Tidak perlu kata-kata yang rumit, cukup sebuah pengakuan yang tulus. Terima kasih sudah bertahan hari ini. Terima kasih sudah membawaku sampai ke sini. Saat kamu melakukan ini, sesuatu dalam tubuh akan merespons. Ia merasa diakui, dihargai, bukan hanya sebagai alat, tetapi sebagai sahabat yang setia. Ketegangan seringkali adalah bentuk protes tubuh yang lelah dan tidak didengarkan. Dengan mengucapkan terima kasih, kamu membuka percakapan yang lembut. Kamu mengatakan, "Aku mendengarmu. Aku menghormatimu." Dan dalam kehormatan itu, tubuh mulai melepaskan. Ia merasa aman untuk beristirahat. Tidak ada lagi pertarungan antara keinginanmu untuk tetap produktif dan kebutuhan tubuh untuk pulih. Kamu dan tubuhmu berada di pihak yang sama. Malam ini, beristirahatlah sebagai bentuk terima kasihmu padanya. Pelajaran ke-25. Hanya ini. Hanya sekarang. Tidak ada yang lain selain momen ini. Suara yang mungkin kamu dengar, sensasi pada kulit, bayangan dalam kegelapan, napas yang tenang. Hanya ini. Tidak ada daftar tugas untuk besok. Tidak ada penyesalan dari kemarin. Tidak ada harapan atau ketakutan tentang masa depan. Hanya ini. Hanya sekarang. Ketika kamu sepenuhnya hadir dalam keheningan malam, kamu akan menemukan bahwa semua beban berasal dari pikiran yang membawa kamu ke waktu lain. Tapi kenyataannya, kamu selalu hanya berada di sini, di sekarang. Malam ini, latihlah seni untuk menjadi sepenuhnya hadir. Rasakan kain spray yang menyentuh kulitmu. Dengarkan suara paling halus di ruangan. Rasakan ritme alami tubuhmu yang mulai melambat. Tidak perlu mengubah apapun. Tidak perlu menambahkan apapun. Kesempurnaan sudah ada dalam kesederhanaan momen ini. Saat kamu terjebak dalam pikiran, ingatkan dirimu dengan lembut. Hanya ini, hanya sekarang. Dan kembalilah ke sensasi fisik, ke napas, ke keheningan. Ini adalah praktik yang dalam. Ini bukan tentang menghilangkan pikiran, tetapi tentang selalu kembali ke pangkalanmu yang adalah saat ini. Dan dalam saat ini, tidak ada masalah yang perlu diselesaikan. Tidak ada keputusan yang perlu dibuat. Hanya ada keheningan, kehadiran, dan istirahat. Biarkan dirimu tenggelam dalam realitas sederhana ini. Malam ini, tidak ada yang lain yang perlu dilakukan. Hanya ini, hanya sekarang. Dan itu sudah lebih dari cukup. Ada momen dalam malam di mana segalanya menurunkan volume. Bukan karena masalah pergi atau hidup tiba-tiba menjadi sederhana, melainkan karena tubuh tidak bisa lagi menahan lebih. Dan lama sekali aku menafsirkan kelelahan itu sebagai kelemahan. Aku merasa beristirahat adalah gagal, melepaskan adalah kehilangan kendali, berhenti adalah tertinggal. Hari ini aku melihatnya berbeda. Aku perlahan belajar bahwa istirahat bukan jeda kosong, ia tindakan percaya. Percaya tidak semua bergantung padaku. Percaya hidup terus berjalan bahkan saat aku berhenti. Percaya tubuh tahu cara merawat diri saat berhenti mendorongnya. Setiap pelajaran ini mengingatkanku dengan lembut, tanpa memaksakan, menuntut. Lepaskan hari. Tidak ada yang memintamu sempurna hari ini. Tidak ada yang mengejarmu. Masa lalu tidak butuh perhatian konstanmu. Hari ini cukup. Bahkan dengan ketidaksempurnaannya.